Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal ngulik bab 2 dari buku Thank You for Arguing, karya Jay Heinrich. Judul babnya Tetapkan Tujuan Anda, Bola Lampu Cicero. Nah, Anda pernah nggak sih kayak kejebak dalam argumen tapi sebenarnya nggak tahu pengennya apa gitu dari argumen itu? Bab ini ngebahas langkah pertama yang krusial banget dalam persuasi. Yuk kita bedah bareng gimana sih menetapkan tujuan yang jelas sebelum mulai ngomong itu bisa ngubah hasil akhir. Ya terinspirasi dari Cicero ini. Iya, benar banget. Inti bab ini tuh sebenarnya ya sederhana tapi kuat banget. Sebelum Anda mulai argumen, coba deh berhenti sejenak. Tanyain ke diri sendiri, apa sih hasil akhir yang benar-benar Anda mau dari obrolan ini? Bukan sekedar pengen kelihatan benar atau menang debat gitu aja. Menarik ya. Jadi bukan soal taktiknya dulu nih, tapi lebih ke tujuannya, hasil akhirnya apa. Emang jenis-jenis tujuannya apa aja sih yang dimaksud di sini? Nah, ngacu ke Cicero, Heinrich itu bagi jadi 3 kurang lebih. Pertama, mungkin Anda cuma pengen ngubah suasana hati lawan bicara, bikin mereka lebih rileks, atau mungkin sedikit ngerasa bersalah gitu. Oke, suasana hati. Kedua, bisa jadi tujuannya ngubah pikiran atau opini mereka tentang suatu hal. Dan yang ketiga, ini yang paling kelihatan ya, mendorong mereka untuk bertindak, ngambil keputusan, atau ngelakuin sesuatu. Nah, milih salah satu dari 3 ini jadi langkah strategis pertama gitu. Tapi kenapa milih satu tujuan ini penting banget ya? Kayaknya seringkali kita pengen dapat tiga-tiganya deh. Ya, bisa aja saja PHM tiganya, tapi fokus ke satu tujuan utama itu penting biar argumennya nggak jadi sekedar ya saling serang tanpa arah. Tanpa tujuan yang jelas, Anda itu jatuhnya cuma reaktif, bukan proaktif ngarahin. Mungkin Anda menang debat kusir, tapi gagal capek apa yang sebenarnya Anda butuhin. Nah, disinilah bola lampu Cicero itu nyala. Tujuan yang jelas itu nerangin jalan argumen Anda. Oke, masuk akal. Terus contoh nyatanya gimana? Di buku kan ada cerita soal Dorothy Junior tuh, anaknya si penulis, yang pengen makan di tempat biasa. Betul, itu contoh bagus. Dia kan nggak bilang terang-terangan, "Ayah, ayo makan di sana," gitu kan? Malah sebaliknya, pas ayahnya udah mulai agak nggak sabar di mobil, si Dorothy Junior ini malah nunjukin sikap pengertian banget. Jadinya ayahnya ngerasa bersalah kan? Hasilnya, ya mereka makan di tempat yang dia mau. Tujuannya tercapai tapi bukan lewat permintaan langsung. Dia ngelola emosi ayahnya. Ini contoh tujuan mengubah suasana hati yang berhasil. Wah, iya juga ya. Strateginya terselubung gitu. Ini ngingetin sama kutipan Cicero yang ada di buku itu dong. Tepat sekali. Retorika yang paling efektif itu menyamarkan dirinya. Jadi tujuan tuh nggak harus selalu diomongin belak-belakan. Kadang pendekatan nggak langsung, fokus ke emosi atau suasana hati, malah lebih ngena. Terus ada contoh kedua nih yang kayaknya relevan banget buat sehari-hari. Soal pasta gigi abis. Si penulis, Jay, kan langsung nanya ke anaknya, George, siapa nih yang ngabisin pasta gigi? Fokusnya jelas nyalain ya, lihat ke belakang. Nah, ini dia. Responsnya si George ini, meskipun nadanya agak sarkastis ya, tapi cerdas banget secara retorika. Dia bilang, itu bukan pertanyaannya kan, Ayah? Pertanyaannya, gimana caranya biar ini nggak kejadian lagi? Dia langsung jelet ngubah fokus argumennya. Dari soal siapa yang salah, fokus masa lalu, jadi ke solusi, fokus masa depan. Wah, ini powerful banget sih. Jadi, cuma dengan ngubah pertanyaan aja, si George ini sebenarnya ngambil alih kendali arah argumennya gitu ya. Persis. Dia ngarahin obrolan dari nyalahin ke, oke, terus kita harus gimana? Ini nunjukin betapa krusialnya kita ngendaliin tujuan atau isu utama dalam diskusi. Siapa yang berhasil nentuin agendanya, mau bahas masa lalu, kini, atau depan, mau fokusnya lain atau nyari solusi, ya seringkali dia yang bakal ngendalin hasilnya akhirnya. Oke. Lalu gimana nih cara kita, Anda sebagai pendengar, bisa nerapin ini secara praktis? Misal pas kerja atau nulis proposal gitu. Di buku ada saran bagus tuh. Misalnya buat proposal tertulis. Sebelum mulai nulis, coba deh tanya ke diri sendiri 2 hal ini. Pertama, apa manfaat utamanya buat audiens? Dan gimana bandingannya sama pilihan lain? Kedua, seberapa mungkin atau gampang sih ini dilakuin dibanding pilihan lain? Pertanyaan ini maksa Anda mikir dari sudut pandang audiens dan fokus ke tujuan persuasif Anda. Entah itu mau ngubah pikiran mereka soal manfaatnya, atau dorong mereka bertindak karena gampang dilakuin. Jadi, intinya nih ya, mau itu pas rapat, nulis email,
Atau bahkan ngobrol santai aja, langkah pertamanya bukan mikirin kata-katanya dulu, tapi nyalain bola lampu Cicero tadi. Tentuin dulu Anda mau ngubah apanya dari lawan bicara, suasana hatinya, pikirannya, atau tindakannya. Bener banget. Kejelasan tujuan ini jadi pondasi biar Anda nggak gampang kepancing emosi atau ya kejebak debat kusir yang nggak ada hubungannya sama hasil akhir yang Anda mau. Ini ningkatin peluang Anda buat bener-bener persuasif, bukan sekadar menang argumen tapi nggak dapat apa-apa. Sip, sip. Jadi ringkasannya jelas ya, kenali dulu tujuan Anda sebelum mulai bicara. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan sebentar. Ingat lagi deh satu diskusi atau mungkin argumen penting yang baru aja Anda alami. Waktu itu tujuan Anda sebenarnya apa sih? Yang Anda omongin sama yang mungkin tersembunyi di hati Anda. Terus cara Anda ngomong kemarin itu udah sejalan belum sama tujuan itu? Jangan-jangan Anda sibuk menang debat soal hal kecil, tujuan utamanya malah kelewat. Mengenali tujuan itu yaitu tadi, bola lampu yang nerangin jalan ke persuasi yang lebih cerdas. Pembahasan yang mencerahkan banget. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini.